Bab 1091. Zeke membuka kotak itu. Bau darah langsung menyergap hidung semua orang. Mengambil kepala Dewa Perang Utara, Zeke melemparkannya ke Esme. Masih bingung, dia menangkapnya tanpa sadar. Ketika dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah kepala Dewa Perang Utara, semua orang di Sullivan tersentak ngeri. Ya Tuhan! Orang ini benar-benar memenggal kepala Dewa Perang Utara. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan jika dia mengalahkan Dewa Perang Utara, bagaimana dia bisa melarikan diri dari distrik militer Isten dengan selamat? Ada 10.000 tentara di distrik militer Isten. Semua orang di sana memandang Dewa Perang Utara sebagai idola mereka. Tidak mungkin mereka akan membiarkan Zeke pergi tanpa hukuman setelah dia membunuh idola mereka. Ketika mereka ingat bahwa mata-mata itu menyuruh mereka untuk melarikan diri, sebuah pikiran menakutkan muncul di benak mereka. Mungkinkah Zeke Williams memiliki posisi peringkat yang lebih tinggi daripada Dewa Perang Utara? Pada saat itu, semua orang merasa lebih bingung daripada ketakutan. Di sisi lain, Francis berfokus pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Menatap lengan Zeke dengan tidak percaya, dia berseru, "Tanganmu telah sembuh. Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana mungkin itu terjadi?" Itu adalah keajaiban bahwa Zeke bisa bertahan hidup bahkan setelah diracuni olehnya. Namun, lengannya bahkan sembuh total. Bahkan Francis berpikir bahwa itu adalah hal yang mustahil. Sedikit yang dia tahu bahwa tangan Zeke tidak hanya pulih, tetapi dia juga mendapatkan kembali puncak kekuatannya. Di sudut, Lennon mulai berteriak tidak jelas, mencoba mengingatkan keluarga Sullivan bahwa Zeke telah sembuh total. Lennon adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia ini. Sayangnya, karena lidahnya telah dipotong oleh Zeke dan anggota tubuhnya lumpuh, dia tidak dapat mengungkapkan rahasia ini. Keluarga Sullivan mengabaikan Lennon. Pada saat ini, tidak ada yang bisa diganggu tentang pria yang tidak berguna. Esme berkata, Dewa Perang Utara adalah jenderal militer Isten. Dia bekerja untuk Jenderal Utara. Dengan membunuh Dewa Perang Utara, Anda telah melanggar hukum nasional. Anda harus dihukum mati. Kami akan memberitahu ini ke Jenderal Utara segera dan minta dia untuk menghukummu secara pribadi. Zeke tersenyum. Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku sudah mengundang Jenderal Utara untukmu. Sol Wolf melangkah maju dan berteriak, "Terima perintahmu, keluarga Sullivan. Aku jenderal berpangkat tertinggi di distrik militer utara, Jenderal Utara. Dengan berkolusi dengan Dewa Perang Utara untuk menyabotase seorang prajurit, kau telah melakukan kejahatan yang keji. Kejahatan. Sebagai seorang prajurit, Dewa Perang Utara dengan sengaja melanggar hukum. Dia layak untuk dieksekusi. Sebagai konspiratornya, keluarga Sullivan dapat terhindar dari hukuman mati. Namun, Anda akan dihukum berat. Hukuman Anda adalah mendaftarkan ratus orangmu di tentara untuk menebus dosa-dosamu." Semua orang di keluarga Sullivan saling pandang curiga. Meskipun bajingan ini, Zeke Williams, cukup mampu, tidak mungkin dia menjadi begitu kuat sehingga dia bisa membuat Jenderal Utara berpihak padanya, kan? Apakah dia bercanda dengan kita? Jika dia benar-benar kuat, mengapa dia harus menghabiskan begitu banyak usaha untuk terlibat dalam pertempuran akal dan keberanian yang sulit dengan keluarga Sullivan? Esme menjawab, "Apakah kami harus mempercayai Anda ketika Anda mengaku sebagai Jenderal Utara?" Serigala Tunggal mengungkapkan ekspresi sengit. "Beraninya seorang wanita tua mencurigaiku. Kamu pantas dipukul dengan menghina seorang jenderal." Dalam sekejap mata, dia berjalan ke arah wanita tua itu dan menamparkan wajahnya tanpa ragu. Tamparannya menyebabkan telinga Esme berdenging dan tubuhnya terhuyung-huyung. Dia sangat marah. Betapa memalukannya kepala bangsawan ditampar di depan umum. Bagaimana dia masih bisa mengendalikan keluarga Sullivan? Sambil memukulkan tongkatnya ke lantai dengan marah, dia berteriak, "Di mana penjaganya? Tahan orang ini dan eksekusi dia. Dia berani menjadi penipu Jenderal Utara." Keluarga Sullivan memiliki wewenang untuk membunuhnya di tempat. Bab 1092. Para penjaga berjalan maju dengan takut-takut. Menilai dari seberapa cepat Sol Wolf bergerak, para penjaga tahu bahwa mereka tidak cukup kuat untuk melawannya. Jika pertarungan benar-benar pecah, mereka akan dihancurkan secara sepihak. Namun, mereka juga tidak berani menentang perintah Esme. Sol Wolf memelototi para penjaga dengan ganas. Terintimidasi oleh tatapan ganasnya, para penjaga tidak bisa tidak merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mencabut lencana identitasnya, Sol Wolf menyeringai dingin. "Beraninya kamu menyerang Jenderal Utara. Apakah kamu punya keinginan mati?" "Ya Tuhan."
Ketika para penjaga melihat lencana identitasnya, mereka berada di ambang kehancuran. Dia benar-benar Jenderal Utara. Sebagai penjaga belaka, mereka akan mencari kematian jika mereka mencoba membunuh Jenderal Utara. Ketakutan, para penjaga berlutut dan memohon belas kasihan. Beberapa anggota keluarga Sullivan juga menjadi pucat dan mulutnya mulai berbusa. Mereka yang lebih pemalu langsung berlutut. Dia benar-benar Jenderal Utara. Sialan. Bagaimana bisa bajingan seperti Zeke berhasil membuat Jenderal North berpihak padanya? Orang terkuat dari keluarga Sullivan adalah Dewa Perang Utara. Jika bahkan Dewa Perang Utara adalah bawahan Jenderal Utara, mereka tidak dapat menentangnya sama sekali. Keluarga Sullivan hancur. Serigala Tunggal berteriak dengan marah, mereka yang tidak berani berlutut di depan seorang jenderal akan dieksekusi di tempat. Soul Wolf mengeluarkan pistol dan mengisinya dengan peluru. Ketakutan, keluarga Sullivan berlutut, termasuk Esme dan Francis. Mereka tahu bahwa Jenderal Utara berani menembak. Baru saat itulah Soul Wolf mengangguk puas. Aku akan memberimu 3 hari. Kumpulkan 100 anggota keluarga dan daftarkan mereka di militer. Mereka akan melindungi negara dengan nyawa mereka. Jika tidak, seluruh keluarga Sullivan akan dibuang ke barat laut. Zeke juga memperingatkan, saya menyarankan Anda untuk tidak memainkan trik apapun. Jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan para Sullivan menghilang dari dunia ini. Kemudian, Zeke dan Soul Wolf pergi. Esme tergeletak di tanah dengan putus asa, tampak seperti berusia 10 tahun. Ada total 120 anggota dalam keluarga Sullivan. Mereka adalah pilar seluruh keluarga, mendukung bisnis keluarga yang luas. Jika mereka harus mendaftarkan 100 anggota keluarga ke militer, kerajaan bisnis keluarga Sullivan pasti akan runtuh. Selanjutnya, anggota keluarga ini telah menikmati kehidupan mewah sejak muda. Mereka akan sangat rentan di medan perang. Bagaimana ini berbeda dari membantai seluruh keluarga? Apa yang harus mereka lakukan? Esme belum pernah merasakan keputusasaan seperti itu dalam hidupnya. Di sisi lain, Francis merasa lebih putus asa daripada Esme. Melihat situasi saat ini, tidak mungkin Zeke akan memberinya penawar racun. Dia tidak punya pilihan selain mati dalam penderitaan. Namun, dia segera mengambil moralnya. Dia berteriak dengan marah, apa yang kamu tangisi? Tenangkan dirimu. Ini bukan akhir dari keluarga Sullivan. Semua orang memandang Francis dengan rasa ingin tahu. Zeke telah memojokkan kita ke posisi seperti itu. Apa yang dia maksud ketika dia mengatakan bahwa itu bukan akhir bagi kita? Apakah dia punya solusi? Esme bertanya dengan hati-hati, apa maksudmu? Karena Zeke Williams mengenal Jenderal North, dia sekarang yang menindas keluarga Sullivan. Tidak mungkin bagi kita untuk melawan. Bukankah ini akhir dari kita? Huff. Francis mendengus dingin. Dia tidak mengenal Jenderal North sama sekali. Tiba-tiba aku ingat bahwa Jenderal North pernah bertempur di batalion yang sama dengannya. Zeke Williams pasti telah memberitahunya tentang kematian Clive Ryder. Oleh karena itu, Jenderal North hanya mencoba untuk membalaskan dendamnya. Zeke Williams hanya meminjam otoritas Jenderal Utara untuk menopang miliknya sendiri. Semua orang mendapat wahyu tiba-tiba. Kamu benar. Namun, bahkan jika itu benar, Jenderal Utara mengeluarkan perintah secara pribadi. Kami tidak akan berani menentangnya. Francis berkata, meskipun Jenderal Utara kuat, dia tidak di atas orang lain. Bab 1093. Esme bertanya dengan hati-hati, Francis, apa yang kamu bicarakan? Marsekal Agung. Meskipun Marsekal Besar dapat menindas Jenderal Utara dengan mudah, keluarga Sullivan tidak cukup berpengaruh untuk meminta bantuannya. Kami bahkan tidak memiliki hak untuk bertemu dengannya. Franciscus menggelengkan kepalanya. Saya tidak berbicara tentang Marsekal Agung. Saya berbicara tentang pria yang setara dengan Marsekal Besar saat itu. Esme berseru, apakah kamu berbicara tentang Ares? Franciscus mengangguk. Keluarga Sullivan mulai bersemangat. Ares dulunya adalah orang terkuat di negara ini. Dia setara dengan Marsekal Agung di abad sebelumnya, memegang kemuliaan dan kekuatan yang luar biasa. Kemudian, setelah Marsekal Agung muncul, dia menghancurkan Ares dalam hal kemampuan dan kekuatan. Dia merenggut semua kemuliaan Ares. Lambat laun, semua orang lupa bahwa Ares ada. Satu-satunya orang yang tinggal di pikiran mereka adalah Marsekal Agung yang kuat. Namun, Ares masih bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia dikenal sebagai orang terkuat setelah Marsekal Agung. Jika dia bersedia bertindak, membunuh Zeke Williams dan Jenderal North akan menjadi hal yang mudah. Namun,
Masalahnya adalah keluarga Sullivan tidak mengenal Ares juga. Bagaimana mereka bisa memintanya untuk membantu mereka? Francis berkata, saya punya rahasia yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Sebenarnya, Ares adalah guru Dewa Perang Utara. Ketika Dewa Perang Utara bekerja untuk Marsekal Besar, dia sebenarnya adalah mata-mata yang mengumpulkan informasi untuk Ares. Apa? Semua orang di keluarga Sullivan terperangah. Mereka tidak menyangka bahwa Dewa Perang Utara dan Ares akan berbagi hubungan seperti itu. Ada harapan dalam meminta bantuan Ares. Esme berlutut di depan Francis dengan cepat. Tolong, minta bantuan Ares. Keluarga Sullivan juga berlutut. Tolong, minta bantuan Ares. Franciscus mengangguk. Jangan khawatir. Ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Sullivan. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Tentu saja, dia juga memiliki motif pribadi. Anak buah Ares terdiri dari segala macam bakat dari berbagai bidang, termasuk para ahli dari spesialisasi khusus. Mungkin, seorang ahlinya bisa mengeluarkan racun di tubuhnya. Berjalan ke retretnya, Francis mencoba menghubungi Ares. Setelah 4 atau 5 kali transfer panggilan, dia akhirnya berhasil menghubungi Ares. Siapa ini? Suaranya keras, kuat, dan menuntut, menyebabkan rasa merinding di punggung Francis. Oleh karena itu, dia dengan cepat memperkenalkan dirinya dengan nada hormat. Ares berkata dengan nada dingin, jadi kamu adalah tetua Norti, Dewa Perang Utara. Kenapa kamu mencariku? Francis menjawab dengan tergesa-gesa, Tuan Ares, seseorang membunuh Dewa Perang Utara. Dia bahkan ingin melenyapkan keluarga Sullivan. Saya mohon Anda membantu kami. Apa? Ares sangat marah. Siapa yang berani membunuh muridku? Francis buru-buru menjelaskan apa yang terjadi padanya. Ares mempertahankan ekspresi tenang selama ini. Namun, ketika dia mendengar Francis menyebutkan kekebalan Lacey Hinton terhadap racun, dia bertanya dengan heran, jika dia kebal terhadap racun, dia pasti berasal dari keluarga yang kuat. Dari yang saya tahu, hanya keluarga Tisleton yang memiliki kekebalan terhadap racun di Eurasia. Dari keluarga mana dia berasal? Bagaimana keluarganya bisa setara dengan keluarga Tisleton? Francis berkata, dia lahir di keluarga rata-rata yang bahkan tidak bisa dihitung sebagai keluarga bangsawan. Jelas tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Tisleton. Tidak mungkin, sela Ares. Keluarga normal tidak akan memiliki kekebalan terhadap racun. Latar belakangnya tidak sesederhana itu. Francis berkata, saya hampir yakin bahwa orang tuanya saat ini bukanlah orang tua kandungnya. Dia kemungkinan besar diadopsi atau diasuh. Ares tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat bertanya, dia seorang wanita, kan? Berapa umurnya? Bab 1094. Francis berkata, dia seorang wanita berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Apa? Ares hanya bisa terkesiap. Tiba-tiba aku ingat bahwa ada seorang gadis di keluarga Tisleton yang hilang tepat setelah dia lahir. Sampai sekarang, kami masih tidak dapat menemukannya. Jika dia masih hidup, dia mungkin berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Jantung Franz serasa berhenti berdetak. Ares mengatakan bahwa Lacey mungkin adalah keturunannya. Ya Tuhan, ini sebenarnya tampaknya mungkin. Sungguh berita yang mengejutkan. Francis berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan Ares. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki latar belakangnya. Ares menjawab, ya. Saya juga akan mengirim orang untuk menyelidikinya. Kirimkan semua detailnya kepada saya segera. Ya Pak. Franciscus mengangguk. Oh, benar. Tuan Ares, sekitar 100 anggota keluarga Sullivan yang dipaksa masuk wajib militer. Ares menjawab, ketika semuanya selesai, aku akan menyelamatkan mereka secara alami. Frances terus bertanya, juga, saya diracuni dan akan segera mati. Saya harap Anda dapat membantu saya. Pada titik ini, Ares menjadi sangat tidak sabar. Datanglah ke pulau tempat aku berada. Kamu mungkin masih bisa diselamatkan. Kirimkan informasi Lacey kepadaku sekarang juga. Ya Pak. Setelah menutup telepon, jantung Francis terus berpacu. Dia tidak pernah menyangka Lacey adalah keturunan Ares. Jika Lacey benar-benar kembali ke keluarga Tisleton dan menggunakan pengaruh keluarganya untuk melawan keluarga Sullivan, mereka akan dihancurkan seketika. Meskipun keluarga Sullivan adalah bagian dari bangsawan, keluarga Tisleton adalah bangsawan. Salah satu nenek moyang mereka bahkan seorang kolonel. Sekarang,
dengan Ares sebagai kepala keluarga Sullivan tidak ada artinya di depan keluarga Tisleton. Saya berharap bahwa saya hanya mengkhawatirkan apa-apa. Di sisi lain, Zeke dan Saul Wolf sedang berkendara ke Ryder Manor. Ryder Manor adalah rumah Clive Ryder. Keduanya ingin menghadiri pemakamannya secara pribadi dan membersihkan namanya. Clive bukanlah seorang pelarian, tetapi seorang prajurit yang setia dan berani. Di tengah jalan, Saul Wolf tiba-tiba mengurangi kecepatannya. "Tuan, apakah Anda memperhatikan bahwa seseorang membuntuti kita?" Zeke mengangguk. Dari perkiraan kasar, ada sekitar 5 atau 6 mobil. Saul Wolf bertanya, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyelesaikannya terlebih dahulu? Namun, Zeke menggelengkan kepalanya. Lanjutkan mengemudi. Jangan beritahu mereka. Mereka mungkin pembunuh dari organisasi pembunuh. Karena ini adalah jalan raya, musuh tersebar di mobil yang berbeda. Tidak mungkin bagi kita untuk memusnahkan mereka semua. Lumpuh menyebar, kita tidak akan bisa memancing iblis keluar. Beritahu anak buahmu untuk menyergap di Ryder Manor. Ketika kita sampai di sana, kita akan bisa menangkap semua musuh. "Ya, Pak." Saul Wolf memanggil anak buahnya, memberi mereka instruksi, dan melanjutkan mengemudi. Anehnya, musuh tidak menyerang mereka sama sekali. Saul Wolf dan Zeke tiba di desa bukit tanpa hambatan. Ketika mereka sampai di pintu masuk, mereka melihat bahwa sebuah keluarga sedang mengadakan pemakaman. Mereka memarkir mobil mereka dan berjalan ke arah mereka. Seperti yang diharapkan, itu adalah pemakaman Clive Ryder. Dari aula berkabung sederhana hingga gubuk bobrok, mereka dapat melihat bahwa keluarga Clive sangat miskin. Keluarganya menangis di depan foto Clive. Ibu Clive yang berusia 80 tahun, istri mudanya, dan anak-anaknya, yang baru saja bersekolah di sekolah dasar, ada di sana. Pemakaman itu sangat kosong. Hampir tidak ada teman dan kerabat yang datang untuk memberi penghormatan. Ini mungkin karena Clive dianggap sebagai pelarian. Zeke dan Saul Wolf menghela nafas. Mereka merasa sangat bersalah telah mengecewakan Clive. Keduanya akan memberi hormat ketika dua forklift tiba-tiba melaju dan mengelilingi aula berkabung. Sebuah BMW berhenti di pintu masuk aula berkabung. Seorang pria dengan perut besar dan rantai emas tersampir di lehernya turun dari mobil. Dia menendang karangan bunga di pintu masuk aula berkabung. Melangkah dengan angkuh, dia berteriak, "Perampok bodoh. Berhentilah menangis. Aku mulai kesal padamu." Bab 1095. Ketika keluarga Ryder melihat pendatang baru, wajah mereka menjadi seputih kain. "Blakehun, kenapa kamu di sini?" "Hari ini pemakaman Komandan Ryder. Jika Anda berani membuat masalah, kami akan memanggil polisi." Puff. Blake mencibir, "Keluarga pembelot sebenarnya berani memanggil polisi untuk melawanku. Kalian semua yang harus ditangkap." "Tidak." Pembuluh darah di leher Nyonya Ryder menonjol saat dia melanjutkan, "Putraku bukan pembelot. Dia tidak bersalah." Blake mengangkat bahu dan berkata, lelucon yang luar biasa. "Dewa Perang Utara adalah orang yang menghukumnya atas kejahatannya. Apakah Anda mengatakan bahwa Dewa Perang Utara salah?" Keluarga Ryder tetap diam. Bagaimanapun, mereka hanya warga sipil biasa dan tidak berani melawan Dewa Perang Utara. Meskipun mereka diam-diam tidak puas dengan putusan Dewa Perang Utara, mereka hanya bisa menyetujuinya. Blake maju selangkah dan memberi hormat kepada Komandan Ryder. "Istirahatlah dengan tenang, Rep. Jangan khawatir. Aku akan menjaga keluargamu dengan baik." Keluarga Ryder tercengang. Apa yang dimaksud Blake dengan itu? Setelah memberi hormat, Blake tiba-tiba meraih tangan Carolyn. "Ayo pergi, Carolyn. Ini malam pernikahan kita." "Apa?" Carolyn terkejut mendengar kata-katanya dan dengan cepat menarik tangannya dari cengkeraman Blake. "Lepaskan aku, dasar mesum." Blake jelas-jelas tidak senang ketika dia berkata, "Mengapa seorang suami melanggar tangan istrinya?" Carolyn berteriak, "Enyahlah. Siapa yang kau panggil istrimu?" Blake merogoh sakunya dan mengeluarkan 2 surat nikah. "Sesuai undang-undang, kami adalah pasangan suami istri, jadi mulai sekarang dan seterusnya, Anda adalah istri saya," katanya. Ketika Carolyn melihat surat nikah, pikirannya kosong. Dia melirik sertifikat dan menyadari bahwa dia memang menikah dengan Blake. Ada cap resmi pada akta nikah untuk mengkonfirmasi keasliannya. "Sialan, sial." Carolyn menangis terseduh-seduh. "Kau mencuri kartu identitasku untuk mendaftarkan pernikahan kita. Kau binatang."
Blake menggelengkan kepalanya sambil menyeringai. Ini tidak membuatku menjadi binatang buas. Aku akan menunjukkan kepadamu binatang buas yang sebenarnya dalam diriku nanti di kamar tidur. Haha. Hari ini adalah hari yang menyenangkan, jadi berhentilah menangis. Sebagai pemilik baru rumah ini, dengan ini saya umumkan bahwa rumah ini akan dibongkar. Forklift. Hancurkan altar dan rumah ini. Nyonya Ryder meledak dengan amarah saat dia berkata, tidak. Kamu tidak diizinkan untuk menghancurkan tempat ini. Aku akan melawan siapapun yang berani menyentuh abu anakku. Blake tertawa dan berkata, maaf, tapi itu bukan keputusanmu. Aku menantumu dan pemilik baru tempat ini. Karena itu, aku punya wewenang untuk memutuskan apakah akan menghancurkan rumah ini atau tidak. Forklift, hancurkan tempat ini sekarang. Kedua forklift mulai bergerak menuju altar. Nyonya Ryder panik. Segera, dia berlari menuju forklift dan berdiri di depannya. Berhenti. Jika kamu ingin menghancurkan altar, kamu harus menabrakku. Dia berteriak. Blake berkata dengan tidak sabar, kalau begitu kita akan melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu sehingga kamu tidak akan mengacaukan malam pernikahanku. Setelah menerima perintah Blake, salah satu forklift menjatuhkan Nyonya Ryder tanpa ragu-ragu. Putri dan putra Clive menangis terseduh-seduh. Mereka kemudian berlari ke arah Blake dan mendorongnya dengan marah. Lepaskan ibuku. Lepaskan dia. Enyah. Blake mengangkat kakinya dan menendang kedua anak itu ke lantai. Putra Clive merangkak ke arah Blake dan memeluk pahanya sebelum membenamkan giginya ke dalamnya. Ah! Blake berteriak kesakitan. Dia menamparkan anak itu dengan marah dan mengirimnya terbang melintasi ruangan. Dasar brengsek. Beraninya kau menggigitku. Setelah menikmati malam pernikahanku dengan ibumu, aku akan memberimu pelajaran. Zeke dan Soul Wolf baru saja tiba di tempat Komandan Ryder. Hati mereka tercabik-cabik kesakitan melihat pemandangan di depan mata mereka. Mereka bersyukur bahwa mereka datang tepat waktu, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Soul Wolf mengatupkan giginya dengan marah, Zeke. Zeke menjawab, izin diberikan. Baiklah. Serigala Tunggal menjawab. Bab 1096. Serigala Tunggal segera berlari ke depan dan menarik Nyonya Ryder dari bawah forklift. Dia kemudian meraung marah, berhenti. Kalian semua, berhenti. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Blake masih menggoda Caroline sementara forklift bergerak maju. Brengsek. Dengan lompatan, Soul Wolf mendarat tepat di atas forklift. Dia menghancurkan kaca jendela menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan, lalu menyelipkan tangannya melalui jendela dan meraih pengemudi. Setelah itu, dia menariknya keluar dan melemparkannya ke tanah. Gedebuk. Setelah mendarat di tanah, pengemudi berguling beberapa kali sebelum menyemburkan seteguk darah. Kemudian, dia pingsan. Zeke melemparkan jarum perak ke pengemudi forklift lainnya. Jarum menusuk lehernya dan membuatnya tidak sadarkan diri. Blake sangat marah. Sialan. Siapa orang-orang ini? Apa mereka tidak tahu siapa aku? Soul Wolf mengambil langkah besar menuju Blake. Dia kemudian menjambak rambut Blake dan menariknya ke lantai dengan paksa. Berdebar. Blake berlutut di lantai kesakitan. Soul Wolf telah merobek sebagian kulit kepalanya, dan lukanya mulai mengeluarkan banyak darah. Ah! Blake menangis kesakitan. Sial. Persetan. Apa kau punya keinginan mati? Beraninya kau menyerangku? Soul Wolf menjawab, menyerangmu. Tidak, aku yakin ada kesalahpahaman. Tujuanku adalah membunuhmu. Dengan mengatakan itu, Serigala Tunggal mengangkat tinjunya. Berhenti. Zeke berteriak dan berjalan ke arah mereka. Jangan bunuh dia dulu. Soul Wolf berkata dengan enggan, bagaimana kamu bisa mentolerir ini, Zeke? Aku tentu saja tidak bisa. Mengapa kamu ingin membuat bajingan ini tetap hidup? Zeke menjawab, dia mungkin memiliki seseorang yang kuat yang mendukungnya karena dia memiliki keberanian untuk melakukan apa yang dia lakukan. Biarkan dia membawa orang itu ke sini. Kemudian kita akan dapat menyingkirkan semua ancaman terhadap keluarga Komandan Ryder. Soul Wolf mengangguk dan berkata, aku belum memikirkan ini. Berburu, kamu punya 1 jam untuk menemukan cadangan. Apakah kamu bisa hidup untuk melihat hari lain akan tergantung pada seberapa kuat bala bantuanmu? Kotoran. Wajah Blake memerah karena marah. Kita akan lihat tentang itu.
Bala bantuanku tidak akan menghindarkanmu dari rasa sakit yang kau berikan padaku. Karena itu, Blake mengeluarkan teleponnya dan meminta bantuan. Wajah Zeke penuh dengan rasa bersalah saat dia membantu Mrs. Ryder dan Caroline berdiri. Sayang sekali kami datang terlambat. Caroline memandang mereka dengan rasa ingin tahu dan bertanya, kalian berdua. Zeke menjawab, kami dulu adalah tentara Komandan Ryder, dan kami di sini untuk memberi hormat kepadanya. Setelah mendengar itu, kedua wanita itu mengangguk mengerti. Ibu Clive mendesah sedih. Saya bersyukur rekan putra saya bersedia melakukan perjalanan dari jauh untuk menyampaikan belasungkawa. Terima kasih banyak. Kami menghargai kebaikan Anda, tetapi Anda berdua harus pergi sesegera mungkin. Blake Hun bukan orang yang bisa diajak main-main. Soul Wolf bertanya, Mrs. Ryder, siapa Blake Hun? Nyonya Ryder menghela nafas lagi. Dia petugas pembongkaran kota kami. Dia mengawasi tanah kami selama bertahun-tahun. Keinginan terbesarnya adalah menghancurkan rumah kami dan menikahi menantu perempuan saya. Namun, dia tidak berani melakukannya ketika putra saya masih hidup. Tapi sekarang setelah putra saya meninggal, tidak ada yang menahannya lagi. Nyonya Ryder, jangan khawatir. Hari ini kami akan mencari keadilan untukmu, Zeke meyakinkannya. Nyonya Ryder dan Caroline hanya bisa tersenyum kecut. Clive hanya seorang komandan berpangkat rendah di tentara. Karena keduanya adalah bawahannya, maka mereka harus menjadi prajurit. Seperti kata pepatah, bahkan seekor naga pun akan kesulitan mengalahkan seekor ular di wilayahnya. Tidak ada keraguan bahwa kedua prajurit ini bukan tandingan Blake Hun. Mereka tidak ingin Zeke dan Lone Wolf terlibat, jadi mereka mencoba meyakinkan mereka untuk pergi. Meski begitu, Zeke dan Soul Wolf bersikeras untuk tetap tinggal. Setelah beberapa saat, beberapa van berhenti dan mengepung tempat itu. 30 bajingan keluar dari van dengan tongkat kayu di tangan mereka. Mereka memiliki ekspresi membunuh di wajah mereka sementara mata mereka dipenuhi dengan permusuhan. Wajah Mrs. Ryder dan Caroline meringkuk menjadi ekspresi putus asa. Mereka selesai untuk saat ini. Mereka tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Bab 1097. Menghela napas. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan menerima permintaan Blake. Pemimpin bajingan itu adalah seorang pria botak. Dia berjalan ke Blake dan berkata, sialan. Siapa yang memukulimu begitu parah, Hun? Kami akan membantumu membalas dendam. Blake menoleh ke Zeke sambil mencibir. Hei, bajingan. Aku akan membiarkanmu hidup jika kamu meminta maaf dengan berlutut dan mematahkan satu kaki. Bagaimana dengan itu? Soul Wolf mengejek, di atas mayatku. Kurasa kita harus melakukannya dengan cara yang sulit. Blake mengatupkan giginya dan berkata dengan marah, aku akan membunuh kalian berdua. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zeke menamparkan wajahnya tanpa ragu sedikitpun. Brengsek. Blake terbang ke dalam kemarahan melolong. Kamu tidak tahu kapan harus menyerah, kan? Botak, bunuh kedua bajingan ini. Zeke mengangkat satu kaki dan menendang lututnya, menyebabkan dia menelan kembali kata mongrel. Bagaimana Marsekal Agung bisa dihina oleh bajingan seperti dia? Retakan. Dengan tempurung lututnya hancur, Blake ambruk ke tanah dengan rasa sakit yang luar biasa. Ceritanya yang menyakitkan bergema di telinga semua orang. Semua orang tercengang. Hun sudah memanggil 30 bajingan untuk mengeroyok mereka. Tidak hanya mereka tidak takut, tetapi mereka juga memiliki keberanian untuk menyerangnya. Mereka memintanya. Baldi sangat marah. Anak-anak, dapatkan mereka sekarang. Aku ingin anjing-anjing ini mati. Soul Wolf dengan santai mengambil pipa dari tangannya dan menjatuhkannya dalam satu pukulan. Baldi bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengatakan, mongrel. Membunuh mereka. Semua bawahan Baldi berteriak dengan tatapan membunuh di mata mereka. Tanah di bawah kaki mereka bergetar mendengar suara mereka. 30 bajingan bergegas menuju Soul Wolf dan menyerangnya dengan tongkat di tangan mereka. Serigala tunggal dipenuhi dengan kekuatan saat dia bertarung melawan para bajingan. Semua orang banyak bisa melihat tangannya bergerak dan menebas dengan kecepatan kilat. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara-suara itu terjadi. Jeritan kesakitan terdengar saat para bajingan itu jatuh ke tanah satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tempat itu menjadi jauh lebih tenang. Satu-satunya suara yang tersisa adalah rangan para bajingan.
Serigala Tunggal telah mengirim sebagian besar penjahat terbang keluar dari ruang pemakaman. Mereka ambruk di tanah dan mengerang kesakitan, kehabisan energi untuk melawan. Ada dua preman yang masih berada di ruang tamu. Soul Wolf melanjutkan untuk menerjang ke depan dan menendang mereka keluar. Sekelompok hooligan yang tidak pantas mendekati altar temanku. Baldi akhirnya sadar kembali pada saat ini. Adegan yang dia saksikan sekarang membuatnya meragukan penglihatannya. Siapa saya? Di mana saya? Apa yang terjadi? Betapa mengejutkan. Pada saat itu, semua orang diliputi keheranan, tetapi tidak sebanyak mereka terkesan. Apakah orang ini mesin tempur? Dia bertarung melawan 30 orang dan berhasil mengalahkan mereka dalam waktu kurang dari 1 menit. Itu adalah prestasi yang bahkan acara televisi tidak berani melakukannya. Zeke menatap Blake dengan dingin. Jadi ini kartu trufmu. Apakah kamu punya cadangan lain? Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Blake, yang dalam keadaan shock, menjadi sadar setelah mendengar itu. Dia merengut, kalian berdua adalah teroris karena menyerang orang di siang bolong. Aku akan menelepon kakakku dan membuatnya berurusan dengan kalian berdua secara pribadi. Kakakmu? Siapa itu? Tanya Zeke. Blake menjawab, dia adalah seorang instruktur dari Angkatan Bersenjata Kabupaten. Tunggu dan lihat saja. Anda baru saja mengacaukan orang yang salah. Pengadilan militer akan menghukum Anda sesuai dengan hukum. Zeke mengangkat bahu dan berkata, aku akan memberimu waktu setengah jam untuk membawanya ke sini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Blake mengeluarkan ponselnya dengan tergesa-gesa dan menelepon. Sementara itu, Zeke meraih teleponnya dan memeriksa daftar pendaftaran Angkatan Bersenjata Kabupaten. Kemudian dia menyadari bahwa instruktur ini berada di bawah yurisdiksi Lone Wolf. Zeke menelepon Lone Wolf di telepon dan berkata, Lone Wolf, kemarilah. Ada beberapa bajingan yang perlu diurus. Bab 1098. Lone Wolf menjawab, ya, Tuan. Nyonya Ryder dan Caroline menjadi pucat karena ketakutan, gemetar saat mereka berjalan ke sisi Zeke. Anak muda, kakau dalam masalah serius. Byron Hun adalah saudara laki-laki Blake. Dia adalah instruktur Angkatan Bersenjata Kabupaten, dan pangkat militernya lebih tinggi dari putraku. Sebaiknya kalian berdua pergi sekarang juga. Don, jangan khawatirkan kami. Nyonya Ryder menghela napas. Bahkan Clive tidak berdaya melawan Byron Hun, apalagi bawahannya. Jangan khawatir, Zeke meyakinkan Caroline dan Mrs. Ryder. Di duniaku, aku selalu menjadi pengganggu, bukan sebaliknya. Bahkan jika langit runtuh, aku akan menahannya untuk kalian berdua. Mrs. Ryder dan Caroline berbagi pandangan tak berdaya dan menggelengkan kepala putus asa. Pemuda ini ceroboh dan gila. Seorang warga sipil biasa tidak akan memiliki kesempatan melawan seorang pejabat pemerintah. Setelah beberapa saat, dua truk militer berhenti di luar rumah keluarga Ryder dengan mobil lapis baja di belakang mereka. Tentara bersenjata berat yang mengenakan seragam kamuflase melompat turun dari kendaraan dan mengepung tempat itu dengan cepat. Mereka mengeluarkan aura mengesankan yang merupakan kebalikan dari bajingan yang datang sebelumnya. Seorang instruktur yang memakai kacamata turun dari mobil lapis baja. Dia adalah saudara Blake, Byron Hun. Ketika Blake melihat Byron, dia langsung merasa berani. Dia menunjuk Zeke, meraung, Byron, cepat tangkap bajingan ini. Dia mematahkan salah satu kakiku dan melukai 30 orangku. Aku ingin dia mati. Wah. Byron tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas tajam. Pria ini baru saja melumpuhkan 30 orang dan mematahkan kaki Blake. Sungguh pria yang kejam. Tapi siapa yang peduli jika dia akan tetap tidak berdaya di tangan pasukan militer. Byron memerintahkan dengan lambaian lengannya, teman-teman, tangkap kedua bajingan itu. Tunggu. Zeke tertawa dingin. Siapa yang memberimu wewenang untuk menangkap kami? Byron menjawab, kalian berdua menyerang orang dan membahayakan keselamatan masyarakat. Kalian berdua dicurigai sebagai teroris. Zeke menjawab, dari apa yang saya tahu, seorang instruktur tidak memiliki wewenang untuk menghukum siapapun sebagai teroris. Byron terkekeh, ini wilayahku, jadi aku yang bertanggung jawab. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, bahkan jika aku menembakmu dengan pistol. Zeke menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Yah, sepertinya Lone Wolf tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam melatih bawahannya. Byron sangat marah.
Beraninya kau memanggil nama kolonel kami. Saya akan melaporkan masalah ini kepada kolonel dan memintanya untuk berurusan dengan Anda secara pribadi. Tunggu saja. Zeke mengejek, aku khawatir dia tidak akan berani melakukannya. Byron berteriak, omong kosong. Saat itu, beberapa helikopter militer terbang ke pandangan dan melayang di atas kepala mereka. Semua orang bingung. Helikopter militer itu dari mana? Mengapa mereka melayang di atas tempat itu? Byron memandang Zeke dengan bingung. Orang ini berani memanggil kolonel dengan namanya dan tidak menunjukkan rasa takut saat melihat tentaranya. Apakah pria ini memiliki latar belakang yang kuat? Apakah dia memanggil helikopter militer? Dia bertanya kepada Blake dengan hati-hati, Blake, siapa dia? Blake menjawab, jangan khawatir. Mereka adalah bawahan Komandan Ryder, bukan ancaman bagi kita. Byron menghela napas lega. Jadi mereka hanyalah prajurit berjalan kaki. Mereka tidak akan memiliki wewenang untuk mengirim helikopter militer. Ini benar-benar kebetulan. Pintu helikopter terbuka dan sebuah tangga diturunkan. Selusin tentara bersenjata menuruni tangga. Pemimpin pasukan tidak lain adalah Kolonel Lone Wolf. Bab 1099. Meskipun Lone Wolf adalah komandan tertinggi Byron, dia belum pernah bertemu Lone Wolf sebelumnya. Tepatnya, dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu Lone Wolf. Ketika dia melihat lencana bintang 3 di bahu Lone Wolf, dia tahu orang seperti Lone Wolf melampaui dia dalam hal kekuatan dan pengaruh. Dia melupakan Zeke untuk sementara saat dia memimpin timnya untuk menyambut Lone Wolf. Byron Hun dari Angkatan Bersenjata Kabupaten siap melayani Anda, Kolonel. Lone Wolf mengamati tempat itu dengan satu pandangan dan mengerutkan kening, apa yang terjadi di sini? Byron menjawab, ada dua gangster yang datang ke sini untuk membuat masalah. Mereka menyerang beberapa orang dan bahkan menghina kolonel. Menurut hukum, saya harus menangkap mereka. Saya kolonel, kata Lone Wolf. Siapa yang menghinaku? Byron sangat gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu langsung dengan kolonel. Ini bagus. Aku tidak perlu berurusan dengan Zeke sendirian. Dia menunjuk Zeke. Itu dia. Lone Wolf mengerutkan alisnya dan berjalan ke Zeke. Byron dan yang lainnya sangat gembira. Hah? Kolonel pasti akan menghukum Zeke. Cara dia menghina kolonel tadi sudah cukup untuk membuatnya terbunuh. Namun, semua orang terpana dengan apa yang terjadi selanjutnya. Lone Wolf berdiri di depan Zeke dan memberinya hormat militer. Saudaraku, apa yang terjadi? Dia bertanya. Zeke menjawab, Blake Hun berkolusi dengan Byron Hun. Mereka mempermalukan anggota keluarga seorang martir dan merusak pernikahan militer. Selain itu, dia ingin aku berlutut dan meminta maaf padanya. Aku akan memberi mereka pelajaran untukmu. Apa? Hati Byron dan yang lainnya hampir melompat keluar dari dada mereka. Saudara laki-laki. Bahkan Lone Wolf, sang kolonel, memanggilnya sebagai saudara. Bukankah dia bawahan seorang desertir? Bagaimana dia layak disebut sebagai saudara oleh kolonel? Apa latar belakangnya? Air mata Mrs. Ryder dan Caroline mengalir di pipi mereka. Jika Clive tahu sosok berpengaruh ini datang untuk memberikan penghormatan secara pribadi, dia pasti akan tersenyum dalam kuburnya. Wajah Lone Wolf menjadi gelap saat dia meraung, Byron Hun, kesini sekarang juga. Byron merasa kakinya terbuat dari timah. Setiap langkah yang dia ambil terasa berat. Dia berdiri di depan Lone Wolf dan berteriak, Kolonel, tolong dengarkan penjelasan saya. Komandan Ryder bukanlah seorang martir tetapi seorang pembelot. Zeke mencemooh, jika Komandan Ryder bukan seorang martir, tidak ada orang lain di dunia ini yang pantas mendapatkan gelar seorang martir. Dia merogoh saku dadanya untuk mengeluarkan kain merah dan membentangkannya. Itu adalah bendera merah. Dia meletakkan bendera merah dengan hati-hati di atas abu Komandan Ryder dan memberi hormat militer. Beristirahatlah dengan tenang, Komandan Ryder, katanya. Wah. Semua orang terdiam. Bendera nasional. Ini adalah ritual pemakaman kenegaraan. Komandan Ryder hanya memegang posisi rendah di tentara, jadi mengapa dia pantas mendapatkan pemakaman kenegaraan? Nyonya Ryder ketakutan. Anak muda. Maksud saya, Kolonel. Anak saya hanyalah seorang komandan rendahan. Dia tidak pantas mendapatkan pemakaman kenegaraan. Zeke berkata dengan tegas, dia menyelamatkan hidupku. Ini saja sudah lebih dari cukup baginya untuk menerima pemakaman kenegaraan. Salam.
Lone Wolf memerintahkan. Semua orang memberi hormat serempak. Bahkan kolonel menganggap Komandan Ryder layak untuk pemakaman kenegaraan. Blake dan Byron terperangah. Mereka mungkin juga sudah mati sekarang. Brengsek. Siapa di bumi yang kita sakiti? Satu kata dari Zeke sudah cukup bagi Komandan Ryder untuk menerima pemakaman kenegaraan. Siapa orang ini? Bagaimana Komandan Ryder mengenal orang yang begitu kuat? Zeke melirik Byron. Kecewa dengan situasi itu, Byron segera berlutut dengan bunyi gedebuk. Lone Wolf bertanya, saudaraku, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Byron dan yang lainnya gemetar ketakutan karena hidup mereka bergantung pada Zeke. Zeke bertanya, apakah kamu ingin hidup atau mati? Bab 1100. Hidup. Aku ingin hidup. Byron dan Blake mengangguk dengan panik. Zeke menjawab, kirim mereka ke perbatasan untuk melindungi negara. Iya Pak. Lone Wolf menjawab. Setelah meyakinkan Ni, Ryder dan Caroline bahwa semuanya akan baik-baik saja, Zeke pergi. Pemakaman kenegaraan akan membalikkan keadaan bagi keluarga. Beberapa pembunuh mengintai di pintu masuk desa. Mereka saling menembak ketakutan setelah menyaksikan apa yang terjadi. Rencana awal mereka adalah untuk membunuh Zeke. Tetapi mereka tidak menyangka dia memiliki otoritas yang begitu besar sehingga satu panggilan telepon darinya dapat memanggil kolonel. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Pemimpin mereka membuat keputusan dan menghela nafas. Mundur. Mereka berbalik dan bersiap untuk pergi dengan tenang. Namun, mereka bertemu dengan penemuan yang menakutkan. Satu peleton personel militer yang lengkap telah mengepung mereka tanpa mereka sadari. Mereka dikelilingi begitu erat sehingga bahkan seekor lalat tidak dapat menemukan celah untuk melarikan diri. Kami terjebak. Semua orang tercengang. Kapan Zeke menemukan kita? Bagaimana dia memasang jebakan tanpa kita sadari? Sementara mereka tenggelam dalam pikiran, pasukan berlari ke depan, dan pertempuran pecah. Pasukan militer telah bersiap sebelumnya. Mereka dilengkapi dengan baik dengan granat, tongkat setrum, obat penenang, dan batang baja. Mereka berada di atas angin untuk menangkap para pembunuh ini dan menahan mereka. Salah satu pembunuh langsung bunuh diri dengan mengkonsumsi racun. Sementara itu, Zeke dan Soul Wolf sedang dalam perjalanan menuju pintu masuk desa ketika telepon Soul Wolf berdering. Dia mendengarkan dengan seksama dan mencari jawaban Zeke, para pembunuh telah ditahan. Bagaimana kita harus melanjutkan? Zeke menjawab, bawa mereka ke tempat terpencil untuk diinterogasi. Dipahami. Setengah jam kemudian, mereka mencapai sebuah bangunan yang ditinggalkan. Zeke kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memercikkan air es ke para pembunuh untuk membangunkan mereka. Ketika komplotan pembunuh itu bangun, hal pertama yang mereka lakukan adalah mencoba bunuh diri dengan mengonsumsi racun. Namun, mereka kecewa karena mulut mereka ditutup dengan selotip. Racun yang tersembunyi di alveolus mereka sudah dikeluarkan. Saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan seorang profesional. Zeke mengambil setumpuk dokumen dan melemparkannya dengan santai ke geng pembunuh. Saya tahu jika saya membebaskan Anda akan mencoba bunuh diri. Tapi saya harap Anda semua akan membaca dokumen-dokumen ini sebelum memutuskan apakah akan mengakhiri hidup Anda. Para pembunuh itu bingung. Baca dokumennya. Dokumen apa ini? Mereka melihat dokumen dengan curiga tetapi segera menjadi gelisah setelah melihat sekilas. Dokumen-dokumen itu adalah arsip mereka. Arsip mencatat informasi pribadi dan keluarga mereka, termasuk rincian lokasi kerja dan hubungan pribadi anggota keluarga mereka. Apa yang dia mau? Nada bicara Zeke sedingin es. Aku tahu kalian semua adalah pembunuh bayaran yang sangat profesional dengan etos kerja yang hebat. Jika aku melepaskanmu, kamu akan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri atau mengkonsumsi racun. Namun demikian, bagi siapapun yang mencoba semua itu, saya jamin bahwa keluarga Anda akan menderita. Saya yakin tidak ada di antara Anda yang ingin keluarga Anda menderita atas nama Anda, bukan? Ekspresi mereka berubah suram. Orang ini adalah perencana jahat. Zeke menatap tentaranya dengan tajam. Mereka segera melepaskan tali yang menahan para pembunuh. Seperti yang diharapkan, para pembunuh tidak melarikan diri atau mengkonsumsi racun. Pemimpin pembunuh mengepalkan giginya dalam kebencian. Zeke Williams, lakukan saja sesukamu. Silakan dan bunuh aku. Menurut aturan masyarakat, kejahatan seseorang tidak boleh membawa kemalangan bagi keluarganya. Satu-satunya yang dihukum seharusnya adalah terpidana,
tetapi sekarang kamu melawan prinsip itu. Apakah kamu tidak takut akan diperlakukan dengan jijik? Zeke menjawab, pertama-tama, saya bukan bagian dari masyarakat normal. Kedua, kalian melanggar hukum dulu ketika kamu melukai istriku. Para pembunuh benar-benar terdiam sekarang. Kata-kata Zeke sebenarnya masuk akal. Cukup dengan omong kosong itu, kata Zeke. Tolong aku dan aku akan membiarkan kalian lolos.